Penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Perpu Cipta Kerja menuai gaduh di ruang publik. Ada yang mendukung Perpu Cipta Kerja, tetapi ada juga yang menolak keras aturan pengganti UU Cipta Kerja yang dirilis pemerintah pada 30 Desember 2022 itu. Penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Perpu Cipta Kerja menuai gaduh di ruang publik. Buat para pekerja, para pengusaha, dan Kementerian Ketenagakerjaan kebingungan. Saya melakukan komunikasi tingkat tinggi dengan beberapa petinggi pemerintah untuk menanyakan di instansi mana ini berubah. Karena saya bertanya kepada beberapa pihak di Kemenaker, tidak tahu menahu isi perpu sebelum itu diumumkan ke pemerintah. Artinya menjadi pertanyaan saya sebagai yang menyampaikan usulan dari serikat buruh, di instansi mana ini berubah mengenai soal pengupahan, indeks tertentu, saya contoh teman-teman, indeks tertentu seperti apa? Harus dijelaskan secara jelas di dalam pasal tersebut. Indeks tertentu misalnya, ada pertumbuhan ekonomi, ada inflasi di dalam tertentu, indeksnya seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah. Yang kedua, alih daya. Di sini pun absurd, tidak jelas. Alih daya tidak jelas berapa yang dibolehkan, berapa yang tidak. Dilepas kembali sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Mengenai pesangon juga tidak ada bedanya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Meski demikian, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nenawea juga mengatakan, para serikat pekerja dan serikat buruh sebenarnya mendukung langkah pemerintah dalam pembahasan rancangan Perpu Cipta Kerja. Sayangnya, setelah terbit, isinya justru lebih merugikan untuk sektor ketenagakerjaan. Para buruh dan pekerja akan melakukan berbagai upaya agar Perpu Cipta Kerja tersebut direvisi atau bahkan dicabut. Sementara itu, anggota Badan Legislasi DPR RI, Ledia Hanifah Amalia, menilai langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu alih-alih memperbaiki proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja karena alasan mendesak terlalu mengada-ada. Ia juga menilai isi antara Perpu tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Karena keputusan MK itu berbatas habisnya itu November 2023. Sekarang kan baru 2022. Terus katanya kalau dibahas ke DPR jadi lama. Enggak, buktinya itu perubahan kedua dari Undang-Undang 12 tahun 2012 yang memasukkan omnibus itu supaya katanya jadi sah itu kan, tapi tetap tidak berlaku surut. Itu seminggu bisa kok. Tinggal masalahnya mau nggak pemerintah. Udah gitu kalau misalnya mau tahu perubahannya di mana, toh ini inisiatif pemerintah loh, bukan inisiatif DPR. Jadi tinggal mau apa enggak. Nah kenyataannya nggak mau gitu. Pada kenyataannya kalau saya menganggap ini tidak mendesak.
karena semua sama, tujuannya sama dan lain sebagainya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerjanya sebenarnya dari sisi tujuan, ketentuan umum, asas sama semua. Hingga saat ini Perpu Cipta Kerja yang dikeluarkan Presiden Jokowi pada penghujung tahun kemarin masih terus menuai kritikan. Baru sepekan ditandatangani Presiden, Perpu Cipta Kerja langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat sipil, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga advokat. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.